Meskipun puasa memiliki banyak manfaat bagi tubuh, tentu saja kita penting untuk menyadari bahwa ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan saat kita berpuasa. Kesehatan kita adalah prioritas utama, jadi penting untuk memahami potensi resiko yang terkait dengan berpuasa. Bersama saya, Dr. Gama, ayo kita bahas selengkapnya hari ini hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi pada saat berpuasa, banyak sekali hal yang terjadi dalam tubuh. Yang pertama tentunya akan mungkin ada penurunan gula darah dalam tubuh. Kenapa? Karena asupan dari kalori, asupan dari karbohidrat, asupan dari seluruh makanan yang biasanya masuk, itu agak berkurang pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian terjadi juga penurunan dari fungsi pencernaan atau penurunan dari kerja pencernaan, karena pada saat itu tubuh beristirahat untuk sementara mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Efek sampingnya yang pertama yang paling sering adalah hipoglikemia. Hipoglikemia adalah suatu kondisi di mana gula darah turun di bawah batas normal. Pada saat hipoglikemia ini biasanya seseorang menunjukkan tanda dan gejala seperti akan pingsan, pusing, kelayangan, kemudian blackout atau pandangan gelap. Nah, itu pada saat kondisi tersebut terjadi tentu harus mendapatkan penanganan medis segera. Nah, bisa juga terjadi hipotensi karena asupan cairan yang berkurang sehingga menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu sendiri bisa menyebabkan komplikasi lain seperti permasalahan pada ginjal. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan asupan cairan yang cukup, yaitu pada saat puasa tetap mengkonsumsi air 1,5 sampai dengan 2 liter per hari atau lebih. Kemudian bisa juga terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi pada saat asupan cairan ini kurang sesuai dengan kebutuhan normalnya, keseimbangan elektrolit di dalam tubuh bisa terganggu. Nah, keseimbangan elektrolit yang tidak baik ini bisa menyebabkan beberapa keluhan. Yang pertama yang paling ringan adalah tubuh menjadi lemas tentunya, karena pergerakan tubuh tentunya juga dipengaruhi oleh elektrolit dalam tubuh. Dan penyakit lain seperti pada aritmia ini juga bisa berpengaruh karena pergerakan otot dari jantung tersebut juga dipengaruhi oleh elektrolit di dalam tubuh. Namun tentu hal tersebut bisa dicegah dengan tadi yaitu keseimbangan cairan yang dikonsumsi pada saat sahur dan juga berbuka agar mengurangi atau menghindari komplikasi yang terjadi. Tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa seseorang sudah butuh bantuan medis atau perlu menghentikan puasanya. Yang pertama, apabila seseorang lemas, rasanya seperti ingin pingsan, mungkin tubuh menjadi tidak mampu bergerak dengan baik, karena adanya kurang glukosa atau hipoglikemia, karena adanya kurang elektrolit, bisa juga terjadi pandangan kabur atau blackout ya, seperti gelap, dirasa itu mungkin juga kurang cairan. Kemudian bisa juga ada pusing yang hebat. Pusing yang hebat ini juga bisa disebabkan oleh penurunan tensi atau asupan gula yang menurun pada jaringan otak. Nah, beberapa tanda tadi bisa menandakan bahwa tubuh sedang tidak fit dan kurang siap untuk berpuasa sehingga butuh penanganan medis segera. Pertama, hormon yang paling pengaruh pada saat berpuasa tentu yaitu adalah hormon insulin yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Nah, hormon insulin ini seperti kunci yang bisa memasukkan gula dalam darah ke jaringan-jaringan. Nah, pada saat gula tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga insulin juga menjadi lebih rendah. Ada juga hormon yang berfungsi mengatur kadar lapar dalam tubuh, yaitu hormon grelin. Hormon tersebut dihasilkan apabila lambung dalam kondisi kosong. Kemudian hormon kortisol juga bisa meningkat pada kondisi berpuasa, sehingga bisa berpengaruh pada tekanan darah. Jadi sebenarnya malah kebalikannya ya, pada saat kita berpuasa itu kita akan mengalami penurunan dari mediator inflamasi di dalam tubuh. Maksudnya apa sih? Jadi pada saat terjadi proses peradangan dengan adanya puasa atau diet, itu bisa menurunkan resiko peradangan yang terjadi. Jadi justru sebaliknya, tubuh menjadi lebih rileks, menjadi peradangan yang ada menjadi lebih calm atau ditekan, sehingga akan menimbulkan efek yang baik tentunya pada tubuh.
Ingat ya Sobat Kata Dokter, selalu dengarkan tubuh Anda dan segera berkonsultasi dengan ahli kesehatan jika mengalami gejala yang tidak biasa selama menjalani puasa. Kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!